Halo sahabat-sahabatku yang terkasih, pada video kali ini saya akan membahas satu kebudayaan di Kabupaten Flores Timur, yaitu kebudayaan Lama Holot, di mana orang-orang pada zaman dahulu, nenek moyang orang Lama Holot pada zaman dahulu, mereka memiliki kebiasaan di mana mereka merajah tubuh mereka, atau dengan istilah lain yang sering kita kenal bahwa mereka membuat tato pada diri mereka. Dan penjelasannya seperti apa? Simak penjelasan kali ini. Tema pembahasan kita kali ini adalah soal makna simbolis dari rajah atau tato yang sering kita kenal dalam kebudayaan Lama Holot. Dan mungkin kurang lebih ada 6 poin yang mau kita lihat. Poin yang pertama itu pertanyaan soal apa itu kebudayaan. Lalu yang kedua, apa itu rajah. Lalu yang ketiga, bagaimana cara pembuatan rajah. Lalu yang keempat adalah 3 makna dari rajah. Dari 3 makna ini ada sebagai bentuk magis, ada sebagai bentuk sosialisasi, dan ada sebagai bentuk seni. Lalu yang kelima adalah tantangan di masa sekarang. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ajakan bagi generasi-generasi muda. Di poin pertama tentang apa itu kebudayaan. Kebudayaan itu lahir karena interaksi antara manusia dan alam sekitar. Karena dengan akal budi yang dimiliki oleh manusia, manusia mampu menciptakan suatu kebudayaan yang kaya akan simbol-simbol. Melalui simbol-simbol itu dapat menghantar seseorang kepada sesuatu di luar dirinya. Dan simbol-simbol itu dapat kita ketahui, dapat kita lihat dalam suatu barang, dalam suatu peristiwa yang memang mampu menyentuh afeksi kita. Dan raja itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan. Dan raja hampir ada di seluruh belahan dunia ini, termaksud di wilayah Flores Timur dalam kebudayaan Lama Holot yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Pada poin yang kedua tentang pengertian dari raja. Raja merupakan gambar atau tanda pada kulit sebagai suatu bentuk azimat untuk penangkal penyakit, penangkal roh-roh jahat, dan juga sebagai penangkal kekuatan-kekuatan yang negatif. Sedangkan tato merupakan suatu lukisan atau gambaran pada tubuh. Inilah yang membedakan antara rajah dengan tato. Orang seringkali sulit untuk membedakannya. Raja itu lebih bernuansa magis karena dilihat dari fungsinya sebagai penangkal roh-roh jahat atau kekuatan-kekuatan yang negatif. Sedangkan tato hanya memiliki nilai-nilai seni atau unsur-unsur estetika yang terkandung di dalamnya. Dan perlu diketahui juga bahwa wilayah teritorial dari kebudayaan Lama Holot tersebut mencakup mulai dari bagian timur Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Lembata, dan sampai pada Pulau Alor. Meskipun demikian, dari pulau-pulau tersebut tidak semuanya menganut kebudayaan Lama Holot. Ada juga kebudayaan Kedang di Pulau Lembata, dan ditambah lagi kebudayaan-kebudayaan dari luar sebagai pendatang, yaitu kebudayaan dari Bugis, dari Makassar, dari Buton, dan dari keturunan Tionghoa atau Cina. Dan bagi masyarakat Flores Timur, raja itu disebut sebagai kenirek. Itu merupakan suatu identitas masyarakat Flores Timur di masa lalu. Namun sekarang kebudayaan itu semakin perlahan-lahan semakin menghilang. Pada poin yang ketiga tentang cara pembuatan raja. Nah, raja ini biasanya dilakukan oleh perempuan tua dengan menggunakan duri jeruk. Dan pewarna itu biasanya diambil dari butiran hitam halus pada tumbuhan atau biasa disebut juga sebagai jelaga, atau dari dasar periuk yang digaruk, kemudian bisa juga dari arang kayu
atau dari asap pelita. Kemudian arang-arang tersebut ditumbuk halus lalu dicampur dengan fermen tuak. Setelah raja itu selesai dibuat, maka selanjutnya raja itu akan ditutup dengan daun-daun yang sudah dipanaskan di atas batu. Setelah itu, pemilik raja tersebut mengambil waktu untuk merawatnya sampai luka pada raja tersebut menjadi sembuh. Pada poin yang keempat ini, kita akan membahas tentang 3 makna dari raja. Seperti yang sudah diterangkan di awal bahwa poin yang pertama, raja itu sebagai suatu bentuk yang majis. Yang kedua, raja itu sebagai suatu bentuk sosialisasi. Lalu yang ketiga, raja itu sebagai suatu bentuk seni. Nah, sekarang pada bagian yang pertama, raja itu sebagai suatu bentuk yang majis. Berdasarkan legenda masyarakat Lewolema pada waktu itu, tradisi meraja tubuh itu dimulai dari peristiwa di mana mereka menemukan seorang Dewi Padi. Sosok yang digambarkan seorang Dewi Padi itu memiliki rambut yang panjang dari langit sampai ke tanah, memiliki kulit yang bercahaya seperti bulan, kemudian pakaiannya menggunakan sarung yang bermotif seperti raja yang ditiru oleh masyarakat Flores Timur pada masa dulu. Kemudian bagi perempuan-perempuan Lama Holot pada waktu itu, ketika mereka menggunakan raja pada tubuh mereka, berarti mereka mengidentikan diri mereka sama seperti dengan Dewi Padi. Nah, sekarang kita melihat fungsi magis dari raja tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa magis tersebut, bahwa fungsi dari raja tersebut dapat berupa sebagai penangkal roh jahat dan agar tidak diganggu oleh kekuatan-kekuatan yang negatif. Masyarakat Lama Holot juga mempercayai bahwa ketika seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki raja pada tubuhnya, maka dia akan diusir oleh Kewoko, roh nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Dan roh yang diusir itu akan mengembara, atau dengan kata lain kita sebut sebagai roh yang gentayangan. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa raja merupakan suatu tanda meterai dalam persekutuan antara orang yang masih hidup dengan roh nenek moyang masyarakat Flores Timur yang sudah meninggal dunia. Makna kedua dari raja adalah sebagai bentuk sosialisasi. Sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Nah, raja bagi masyarakat Lama Holot adalah sebagai suatu tanda untuk memasukkan seseorang ke dalam kelompok sosial tertentu. Jadi, secara sosial, raja itu mau menyimbolkan suatu kedewasaan kelamin. Bisa dilihat bahwa secara fisik seseorang sudah mampu dalam kehidupan sosial, maka raja itu dibuat sebagai suatu bentuk inisiasi atau sebagai suatu bentuk untuk memasukkan seseorang ke dalam sebuah kelompok tertentu. Dan biasanya raja itu dibuatkan kepada laki-laki yang berumur 15 sampai 16 tahun dan kepada perempuan yang berumur 13 sampai 14 tahun. Ini bisa kita sejajarkan dengan tradisi atau kebiasaan sunat dalam agama atau budaya tertentu. Dan pada wanita biasanya dibuatkan motif bintang di bagian atas dada melingkar sampai ke punggung belakang. Dan itu sebagai tanda bahwa seseorang wanita itu sudah mampu dalam bertanggung jawab, sudah mampu dalam membangun rumah tangga. Makna raja yang ketiga adalah sebagai bentuk seni. Nah, jika dikatakan sebagai seni,
berarti raja tersebut menyimpan suatu keindahan di dalamnya. Masyarakat Flores Timur pun pada zaman dahulu yakin bahwa jika mereka menggunakan raja pada tubuh mereka, maka tubuh mereka itu akan kelihatan lebih indah dan lebih cantik. Nah, raja itu meskipun dengan demikian membuat tubuh mereka menjadi indah, tetapi tidak semua bagian tubuh mereka dibuatkan raja. Hanya sedikit saja berupa coretan yang ada pada dahi, pada pipi, pada dagu, pada punggung, pada betis, dan juga kaki dan tangan. Raja pada wanita biasanya lebih banyak dibandingkan dengan pria. Hal itu nampak jelas bahwa memang wanita itu lebih menyukai keindahan tubuhnya, lebih mau merawat dirinya, mau merawat keindahan tubuhnya. Dan raja yang khas dari seseorang biasanya itu menyimbolkan perasaannya. Oleh karena itu, secara visual kita bisa mengetahui atau memprediksi kepribadian seseorang melalui raja yang dibuat pada tubuhnya. Dan selain raja yang bersifat pribadi yang diinginkan oleh seseorang, tetapi juga sering ditambah motif-motif yang dominan dalam kelompoknya. Poin yang kelima adalah tantangan penggunaan raja di masa sekarang. Harus kita akui bahwa tradisi merajah tubuh ini perlahan-lahan mulai menghilang. Kalaupun ada, itu bukan lagi raja, melainkan tato, di mana sekarang orang mulai menggunakan tato 3 dimensi atau tato tribal dan jenis-jenis tato milenial lainnya. Jadi tato ini hanya menampakkan nilai estetika atau nilai keindahan saja, sedangkan raja itu mampu menyimbolkan suatu kekuatan magis di dalamnya, dan juga dapat menyimbolkan kedewasaan sosial dan juga memiliki simbol atau unsur-unsur seni di dalamnya. Salah satu alasan atau penyebab mengapa orang tidak lagi menggunakan raja atau tato pada tubuh mereka adalah perspektif atau pandangan akan masa depan. Dunia pendidikan tertentu sekarang ini, khususnya dalam pendidikan TNI dan Polri, tidak lagi menerima calon-calon yang badannya bertato atau badannya yang memiliki raja. Dan demikian, secara tidak langsung budaya merajat tubuh itu mulai berkurang. Alasannya sederhana bahwa jika mereka membuat raja atau tato pada diri mereka, maka masa depan mereka itu akan hilang. Mereka akan kesulitan dalam pendidikan dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan yang keenam adalah ajakan bagi para generasi muda Lamaholot. Mencintai masa depan bukan berarti melupakan budaya. Raja bukan saja sebagai seni. Raja itu punya simbol kekuatan, punya simbol kesuburan, dan punya simbol keharmonisan antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan roh leluhurnya. Meski tradisi merajat tubuh ini dalam tanda kutip mengganggu masa depan, di lain sisi para generasi muda Lamaholot perlu memperjuangkan untuk memelihara kebudayaan tersebut. That is how I like it.